Masa kerja duniawi doang, nggak mau kerja ukhrawi? Tanam dong, minimal 100 lah. Kita sudah sebut dalam kajian-kajian zikir maqalid. Masih ingat? Zikir maqalid itu yang mengikat dunia, bumi, dan langit. Dan kita kemudian punya aset di surga. Loh, Aras kan tempatnya Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Bukan tempat Nabi kemudian mandang Allah. Gak perlu, Nabi mau mandang Allah kapan aja, di mana aja bisa. Kita ulangi ya. Ketika antum sholat di sini, lain gak pahalanya sholat di Mekah, di Ka'bah? Ayo, berapa bedanya? 100 ribu. Di Ka'bah bumi loh. Kalau antum sholat di Ka'bah langit loh. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi sampai kiamat. Maka orang yang sholat 5 waktu dikasih pahala itu, pahala tawafnya malaikat ya, pahala tawafnya malaikat. Boleh juga tuh disebut Ka'bah Baidah wal Baitul Ma'mur, demi bait wal Baitul Ma'mur, demi bait yang ma'mur. Ma'mur ternyata ramai, yang diramaikan para malaikat. Ternyata ini hanya malaikat itu. Nabi Ibrahim nongkrong di situ. Nabi Ibrahim nyandar di situ. Ketemu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Ananda Muhammad. Secara zahir kan Ananda. Ya, Nabiullah, Nabi Saleh. Sampaikan salam kepada umat. Salam dariku. Tuh, antum dapat salam loh dari Nabi Ibrahim. Ya. Surga itu subur, tapi tanamannya belum ada. Tanamlah surga itu dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Udah nanam belum hari ini? Masa kerja duniawi doang, nggak mau kerja ukhrawi? Tanam dong, minimal 100 lah. Kita sudah sebut dalam kajian-kajian zikir maqalid. Masih ingat? Zikir maqalid itu yang mengikat dunia, bumi, dan langit. Dan kita kemudian punya aset di surga. Kalau hitung-hitungan nih, kalau hitung-hitungan. Dan satu subhanallah, ada satu pohon besar di surga. Ya. Kata Nabi, tuba liman ra'ani, beruntung yang melihat aku. Lalu sahabat tanya, apa itu tuba wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tuba itu syajaratun fil jannah, pohon di surga, masiratu mi'at am. Kalau orang jalan di bawah pohon itu 100 tahun baru selesai. Jadi satu pohon antum melewati 100 tahun. Ajib nggak tuh? Wadan itu nikmat, buah-buahnya, rindangnya. Angin surga itu jika dia bertiup sampai di pohon, dia mengeluarkan suara musik yang lebih indah dari semua musik antum dengarkan hari ini. Kalau angin, indahnya bukan main. Tapi apa yang didendangkan? Yang didendangkan sallallahu alaihi Muhammad. Ini semua bahasa surga isinya salawat kepada Nabi Muhammad jika diterjemahkan sallallahu alaihi Muhammad. Jika membaca subhanallah satu pohon di surga, yang punya kunci surga siapa? Itu urat-urat tangannya Nabi Muhammad yang buka surga. Ya? Kira-kira gimana? Kalau antum salawat ke Nabi Muhammad, lebih besar gak pohonnya? Sama yang punya surga ya. Jadi inti, kalau yang megang kunci yang punya bukan? Yang megang kunci, Allah berkalam, wahai surgaku, biki arhamu ibadi, denganmu, melaluimu, aku menyayangi, merahmati hambaku. Lalu Allah berkalam ke Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Aku menyayangi umatku. Nyambung enggak? Surga sama Nabi Muhammad. Maka siapapun yang bersolawat sekarang di bumi, dia sudah masuk ke taman-taman surga. Taman surga itu ada ketenangan di situ. Tenang, damai. Yang enggak solawat, gelisah. Itu kalau ada taman surga, ada taman neraka nggak? Apa dong? Padang tandus neraka, itu dia. Antum gelisah. Itu orang yang paling gelisah, orang yang jauh daripada
zat yang disebut nuzul sakinah, turun sakinah kepadanya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Wal Qur'anil azim, ya. Jadi kita tidak kemudian keluar dari akidah Ahlussunnah kita dan mengatakan Quran itu makhluk, tidak, enggak boleh. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Yang ada pada zatnya bila harfin wa sautin. Ketika sudah ditulis, kertasnya makhluk kan? Tintanya makhluk kan? Kalau dilafazkan bunyi suaranya makhluk kan? Kecuali antum udah jadi Tuhan. Memang ada makhluk jadi Tuhan. Ya, disinilah kekeliruan dua aliran. Satu Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu apa buktinya ada Quran? Itu makhluk, itu makhluk. Ini makhluk. Hurufnya makhluk. Kata Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah sepakat dengan Mu'tazilah separuh. Mengatakan Quran berhuruf dan bersuara. Tapi dia mengatakan enggak, huruf suaranya enggak makhluk. Nah, tuh. Gawat enggak? Itu setengah-setengah. Ya. Halo Syakira.